siapa-siapa yang membaca suratul Fatihah di dalam bulan suci Ramadan, seakan-akan dia membaca Quran 30 juz semuanya. Gimana sih kalau misalkan orang buta tuh meninggal, terus di alam barzahnya nanti dia siapa yang nonton tuh? Waduh, ini pertanyaan. Di kitab mana gue nggak nemu ini. Lah di sini aja kalau orang buta udah tua nggak ada yang nuntun, apalagi di kuburan. Jadi begini. Yang namanya orang buta itu atau dipanggil namanya karimul ain, orang yang dimuliakan kedua matanya, karena dia tidak mampu berbuat dosa dan matanya terjaga dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bicara alam barzah, malah nanti yang buta itu kita. Orang gitu, iya, karena orang-orang yang matanya melihat tapi dia tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah, langit, bumi, ya kan? Tanda-tanda kebesaran Allah, tapi tidak menjadikan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, malah dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang itu dibutakan sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka bilang, ya Allah, kenapa saya dalam keadaan buta? Padahal dulu saya melek. Gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, dulu engkau melihat, tapi engkau buta, tidak pernah melihat tanda kebesaran aku. Maka hari ini aku butakan engkau. Malah orang-orang yang kita anggap buta kedua matanya di dunia, dia melihat, bahkan berubah wajah dengan ganteng, cakep, luar biasa. Kenapa? Karena matanya dijaga oleh Allah dari pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kebalik tuh. Yang karimul ain, yang buta di dunia bisa melihat, tapi yang melihat bisa jadi dibutakan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Ya. Jadi orang yang dibutakan nanti di hari kiamat malah orang yang di dunia melihat. Yang buta di dunia ini diambil, maka ada bahasanya begini, Nabi Muhammad SAW itu orang yang diambil Habibah. Habibah itu kekasihnya, dua kekasihnya. Maksudnya dua kekasihnya itu maksudnya dua matanya. Itu telah dijaminkan ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sumber semuanya adalah mata. Orang bisa melihat nafsu, syahwat, ya kan? Iya. Dari mana? Mata. Kayak dulu ada perempuan yang kulitnya hitam, legam. Bahasanya orang kulit hitam lah di zaman Nabi Muhammad SAW. Dia punya penyakit ayan, dia punya penyakit apa yang tiba-tiba pingsan. Akhirnya menghadap kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ini punya penyakit ayan, doakan aku biar sembuh. Tapi kata Nabi, isbiri, sabarlah engkau, falakil jannah, untukmu surga. Itu kata Nabi, sabarlah engkau, karena kalau kau sabar engkau akan masuk surga. Akhirnya kata wanita ini yang kulit hitam ini, kalau begitu ya Rasulullah, aku sabar, tapi doakan aku kalau pingsan jangan sampai aurat saya kebuka. Paham ya? Iya, paham. Jangan sampai dilihat sama orang. Padahal walaupun kebuka ya maaf dan udah kayak ente nih, ya kan? Iya, kira-kira
orang hitam banget, lu nafsu apa kagak kira-kira? Kagak boleh. Nah itu, ya kan? Iya. Tapi karena itu hukum, ya kan? Yang nggak boleh kelihatan, tetap harus ditutup. Betul. Akhirnya sama Nabi Muhammad SAW didoakan. Ya saya doakan. Setiap kali engkau pingsan tidak sadar, Allah tutup auratmu. Tapi engkau sabar dengan penyakit ini. Benar. Setiap pingsan auratnya nggak pernah kebuka setelah didoakan sama Nabi Muhammad SAW. Dan orang ini dinyatakan jadi ahli surga. Ya, karena Nabi yang bilang kalau kau sabar, kau masih masuk surga. Nah itu. Ustaz, saya mau tanya, tadi kan ngomongin soal alam barzah. Alam barzah itu apa sih? Dan emang kita ini hidup di berapa alam? Jadi begini, ada ayat yang mengatakan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Jadi gini, ayat ini menjelaskan bahwa bagaimana engkau kufur, tidak mensyukuri wahai manusia atas semua nikmat, sementara engkau dulu dalam keadaan amwat, mati. Artinya engkau belum apa-apa, engkau masih berbentuk cairan, sperma, air yang hina. Kemudian Allah jadikan fa'ahyakum, kemudian Allah tiupkan ruh, Allah hidupkan dalam kandungan. Kita hidup dalam kandungan orang tua kita, maka kita nggak boleh durhaka sama orang tua. 9 bulan, ada yang 12 bulan, ada yang 13 bulan, ada yang 7 bulan, prematur namanya. Ada yang 12 bulan, itu namanya bunting kebo. Lama, ngitung. Yang umumnya berapa bulan? 8. 9. Ketahuan banget dong punya bini. Umumnya 9 bulan, ditiup ruh itu pada usia berapa? 4 bulan. Makanya orang kampung kita itu bikin 7 bulan, tapi sekarang ini ada yang merayakannya 4 bulan. Karena 4 bulan itulah di mana manusia itu di rahim ibu kita ada malaikat, dan malaikat bertanya, ya Allah, ini sperma jadi atau enggak? Jadi. Maka dibentuklah. Siapa yang membentuk? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki apa perempuan? Dibikin tulangnya, postur tubuhnya disesuaikan. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membentuk semuanya. Di mana? Di waktu kita di rahim ibu. Termasuk malaikat bertanya, umurnya, kata Allah, tulis 40 tahun. Maka nggak bakal lebih 1 detik pun, atau kurang 1 detik pun. Pas 40 tahun. Selesai maghrib, maka sebelum maghrib nggak bakal meninggal dia. Begitu maghrib meninggal. Jodohnya ditulis. Jodohnya 1, maka dia nggak bakalan mau duitnya miliaran, pejabat dia, kiai besar dia, karena memang takdirnya punya istri 1, maka sampai meninggal punya istri 1.